Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Polda Sumatera Utara akan menggelar rekonstruksi kasus kebakaran rumah yang mengakibatkan seorang jurnalis Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya tewas pada hari Jumat. Kasus kebakaran rumah Sempurna Pasaribu yang menewaskan Sempurna dan keluarga memasuki babak baru setelah menetapkan tersangka dan melakukan penyidikan. Polda Sumatera Utara akan menggelar rekonstruksi di TKP. Lewat rekonstruksi, penyidik berharap bisa mengecek kesesuaian keterangan tersangka dan juga saksi. Akan terus lanjutkan. Besok hari Jumat kita akan lakukan rekonstruksi di lokasi untuk rekonstruksi ini sejatinya ingin memadukan dari apa yang dijelaskan oleh para saksi, apa yang disampaikan oleh para tersangka sebagai pengakuan para tersangka, dan kita padukan dengan apa bukti yang kita peroleh dari TKP maupun di tempat yang lainnya. Lebih lengkap soal rencana rekonstruksi kasus kebakaran rumah yang mengakibatkan seorang jurnalis dan 3 anggota keluarganya di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara hari ini. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Henry Setiawan di lokasi kejadian. Selamat pagi Henry. Henry, jadi tepatnya jam berapa rencananya rekonstruksi ini akan dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dan siapa saja yang akan dihadirkan dalam rekonstruksi nantinya? Henry. Pagi Adisti dan saudara, dapat kami jelaskan, direncanakan pada hari ini bakal dilaksanakan rekonstruksi oleh Polda Sumatera Utara beserta Polres Karo, yang dimana direncanakan rekonstruksi akan dilakukan pada pukul 15.00 sore nanti. Dan dapat kami jelaskan, rekonstruksi bakal digelar di beberapa titik, mulai dari TKP pertama hingga lokasi TKP kebakaran yang tepat berada di belakang saya. Dan dapat kami jelaskan, rekonstruksi ini akan dilakukan dari titik awal terjadinya perencanaan hingga pembakaran berlangsung. Dan dapat kami sampaikan juga, memang kemarin tepat di tanggal 27 Juni 2024 terjadi kebakaran yang mengakibatkan seorang jurnalis dan 3 keluarganya meninggal dunia. Tepat di belakang saya adalah rumah korban yang berukuran 2,5 kali 6 meter. Disinilah para korban terbakar. Seperti itu, Adisti. Jadi rekonstruksi akan dilakukan pukul 3 sore nanti dengan menghadirkan para tersangka dan juga saksi. Lalu bagaimana dengan pihak keluarga? Apakah juga nanti akan dihadirkan juga dalam upaya rekonstruksi, dan fakta-fakta apa yang bisa Anda sampaikan dari lokasi kejadian? Saya melihat memang rumah ini yang terbakar hanya satu rumah, yakni rumah jurnalis Sempurna Pasaribu. Bagaimana dengan lingkungan sekitar dan elaborasinya, Hendy? Ya, Adisti dan saudara, memang benar di TKP sendiri memang hanya rumah Sempurna Pasaribu yang terbakar. Ini menjadi isu pertama. Dugaan kebakaran ini bukan kebakaran biasa, namun diduga dibakar, dan pihak kepolisian setelah 9 hari bekerja dari tanggal 27 kemarin dan saat rilis pertama memang telah menetapkan 2 tersangka awalnya, yakni eksekutor yang berinisial Y dan R, yang dimana 2 eksekutor ini adalah orang yang diduga membakar rumah Sempurna Pasaribu. Dan dalam rekonstruksi ini juga nanti kedua pelaku yang merupakan eksekutor juga dihadirkan. Dan terlebih lagi setelah 2 pelaku yang rilis oleh Polres beberapa waktu silam, juga ada 1 pelaku lagi, ada 1 pelaku tambahan yang telah dirilis berinisial BG ataupun nama lainnya adalah Bulang. Ini merupakan orang yang menyuruh kedua pelaku eksekutor untuk membakar. Dan dapat kami jelaskan, di rekonstruksi nanti memang dirunutkan seluruh adegan, mulai dari persiapan membakar, membeli bensin untuk menjadikan bahan untuk membakar rumah,
dan membakar rumah Sempurna Pasaribu tersebut. Dan dapat kami jelaskan memang fakta-fakta yang terjadi bahwasannya otak pelaku ataupun tim penyuruh yang berinisial BG ini dibenarkan oleh pihak kepolisian merupakan residivis dalam kasus pembunuhan di tahun 80-an. Dan dapat kami jelaskan 2 eksekutor ini merupakan anggota dari BG itu sendiri. Dan dapat kami jelaskan bahwasannya ketiga pelaku merupakan ex dari salah satu organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Karo sejak 2021 kemarin. Dan dapat kami jelaskan hingga saat ini memang penyelidikan masih dilakukan dan terdapat 28 saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, di mana 28 saksi ini dibagi menjadi 3 klaster, yakni klaster keluarga, klaster sahabat korban, dan klaster lingkungan sekitar. Dan dapat dijelaskan bahwasannya di lingkungan sekitar juga terlihat hanya rumah Sempurna yang terbakar. Inilah menjadi pemicu bahwasannya rumah ini sangat erat dugaan terbakarnya. Seperti itu, Adisti. Oke, baik, kita akan kawal terus bagaimana proses rekonstruksi yang akan dilakukan oleh Polda Sumatera Utara yang akan menghadirkan ada 3 orang tersangka dalam kasus peristiwa pembakaran rumah dari jurnalis Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Henry Setiawan melaporkan.